Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan tentang eh, tata cara menulis proposal, dan kita di bagian ini kita akan berbicara tentang latar belakang masalah penelitian dan juga tentang cara merumuskan masalah tersebut. Jadi pertama-tama eh, sedikit pengetahuan ya tentang komposisi skripsi. Skripsi itu isinya apa aja sih? Skripsi itu memang kalau yang di Fakultas Usuluddin mayoritas itu terdiri dari 4 bab, meskipun ada juga yang 5 bab, tergantung apakah itu penelitian pustaka atau penelitian lapangan. Bab 1 itu berisi itu adalah pendahuluan yang isinya itu adalah latar belakang masalah dan rancangan penelitian. Rencana-rencana penelitian itu ada banyak ya, jadi mulai dari latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, lalu setelah itu ada tujuan penelitian, ada kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, lalu juga ada tinjauan pustaka, ada kerangka teori, lalu juga ada metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Itu yang ada di bab 1 semuanya. Dan proposal itu adalah bab 1 itu. Lalu nanti di bab 2 isinya apa? Di bab 2 itu adalah isinya penjelasan variabel. Variabel yang ada di judul atau tema yang dibahas. Misalnya ketika membahas tentang apa namanya? Membahas tentang sholat dalam agama Islam dan agama Bahai. Misalnya seperti itu. Jadi berarti ada beberapa variabel di situ. Jadi yang pertama, variabel pertama adalah sholat. Kita di bab 2 menjelaskan mahwa sholat, mahiyas sholat. Sholat itu apa secara bahasa, secara makna, apa namanya, istilahan. Adapun apakah di semua agama itu mengenal sholat atau sholat itu khusus untuk agama tertentu, dan juga mungkin ketika berbicara tentang dalil-dalil atau segala macam yang mendukung tentang sholat itu apa. Lalu selanjutnya tentang Islam. As-sholatu fil Islam wal bahaiyah ya. Jadi Islam itu bagaimana? Apa itu Islam? Agama apa? Lalu juga sejarah agama Islam secara singkat saja. Lalu juga ajaran-ajaran utama yang ada dalam Islam yang menjelaskan bahwasanya Islam ini loh yang akan kita bahas. Apalagi kayak misalnya ketika kita berbicara tentang Islam atau Kristen, itu biasanya ada, nanti ditanya Islam yang mana, Sunni atau Syiah nih. Kristen yang mana ini, Protestan atau Ortodoks atau Katolik. Udah gitu ntar Ortodoks yang mana, atau Kristen apa, Protestan yang mana. Jadi perlu diperjelas bahwasanya apa sih yang akan kita bahas di penelitian ini secara lebih detail di bab 2. Lalu juga begitu Al-Bahaiyah. Bahaiyah itu sejarahnya bagaimana, Bahai yang mana yang akan kita bahas, apakah Bahai secara keseluruhan. Ketika kita berbicara secara keseluruhan berarti itu yang ada di mana saja, itu bisa dijelaskan di bab 2. Lalu di bab 3 itu adalah inti pembahasan. Nah, disinilah inti pembahasan. Jadi ketika kita ngomong as-sholah indal Islam wal bahaiyah, berarti kita berbicara tentang apa namanya, sholat di dalam Islam itu bagaimana, sholat di dalam Bahai itu bagaimana. Jadi misalnya kita mulai dari definisi, bagaimana definisi keduanya, lalu bagaimana tata caranya, bagaimana masalah waktunya, misalnya gitu ya. Lalu apa yang dibaca atau apa yang dilakukan ketika sholat, apakah sholat tersebut bersifat fardu ain atau sunnah atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu untuk membahas, dan dari sinilah nanti kita akan sampai di kesimpulan. Jadi penutup itu berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. Kesimpulan hasil penelitian itu merupakan jawaban yang ada di masalah atau rumusan masalah di pendahuluan, atau bahasa mudahnya adalah penutup ini atau kesimpulan ini itu merupakan itu sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi merupakan sesuatu yang salah apabila apa namanya, meskipun skripsinya banyak berhalaman-halaman, tapi di penutup atau di kesimpulan tidak memberikan atau tidak menghadirkan jawaban bagi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah disusun di awal. Gitu. Jadi seperti ini. Adapun kalau misalnya nanti penelitian lapangan ya, memang beberapa, itu tidak semuanya. Beberapa, jadi ada tambahan di sini, ada bab 3 dan bab 4. Kalau ada 5 bab, berarti intinya itu ada di bab 4. Lalu apa yang ada di bab 3? Biasanya di bab 3 itu adalah penjelasan variabel yang lebih rinci tentang lokasi penelitian. Jadi misalnya kita berbicara tentang
tata cara penguburan jenazah Muslim dan Kristen di desa atau di kandangan. Nah, berarti kita perlu menjelaskan desa apa kandangan itu apakah desa atau apakah kecamatan, lalu bagaimana demografi masyarakatnya di sana, lalu juga kita menjelaskan di sana bagaimana tata cara pengumpulan data, apakah dengan survei atau dengan wawancara atau dengan observasi, observasi kapan dilakukan, wawancara siapa saja diwawancarai, kalau survei siapa saja yang disurvei, apa saja pertanyaan survei. Nah, itu ada di satu bab tersendiri. Nah, itu idealnya ya, meskipun tidak sedikit yang penelitian lapangan itu hanya 4 bab seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah berbicara komposisinya dan kita akan masuk ke proposal. Proposal itu tadi seperti saya sebutkan itu adalah bab satunya. Di bab 1 di sini kita lihat ada beberapa poin-poin yang harus ada dan ini hukumnya wajib. Wajib dalam artian kalau ini tidak ada maka proposal antum bisa dianggap gagal. Bahkan tidak memenuhi syarat. Meskipun memang seringkali kita temukan masih ada poinnya ada, maksudnya subbabnya tentang rumusan masalah ada, tapi isi rumusan masalahnya itu tidak spesifik. Itu ketika ujian skripsi masih ada beberapa yang seperti itu. Nah, tapi hendaknya dari proposal, kenapa ada UPS yang dulu namanya SPS dan sekarang UPS, itu tujuannya adalah untuk mempertajam masalahnya, mempertajam tujuannya, memperbaiki tata cara penulisan dan review literatur penelitian terdahulu, dan memperbaiki kerangka teori dan juga metode penelitian serta sistematika pembahasan. Jadi itu ya fungsinya UPS dan seminar. Jadi kalau antum misalnya banyak dapat masukan ketika seminar atau ketika UPS, itu antum harus bersyukur karena itu artinya banyak masukan untuk perbaikan proposal antum sehingga nanti ke depannya bisa menjadi penelitian yang baik baik secara substansinya maupun baik secara metodologinya. Oke, langsung saja kita ke latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu berisi alasan yang mendasari pilihan tema penelitian yang mengharuskan ada pemecahan secara ilmiah. Jadi seperti kita mau berjualan ya, kita harus ada alasannya. Kenapa kok Anda harus beli ini? Nah, kalau di sini modelnya bukan Anda ya, tapi kita. Kenapa kok saya harus beli ini? Nah, kalau di sini kita kenapa kok harus meneliti ini? Ini fenomena ini pentingnya apa? Fenomena ini menariknya apa? Fenomena ini uniknya apa dan apa barunya? Ya, jadi ada 4 poin inti ya, itu untuk membuat menjadi kisi-kisi. Karena biasanya memang para penguji, baik penguji UPS maupun penguji skripsi, itu pasti akan bertanya, apa pentingnya penelitian ini? Apa uniknya? Unik di sini bukan berarti uh, aneh ya, tapi unik ini bisa kita artikan dari yang kemarin hasil ketidaksesuaian Dasein dan Dasollen. Biasanya ketika sesuatu tidak terjadi seperti biasanya itu bisa disebut sebagai sesuatu yang unik dan menarik. Gitu. Jadi biasanya kalau orang beragama Islam itu dikuburkan di kuburan Muslim dan orang beragama Kristen dikuburkan di kuburan yang khusus bagi pemeluk Kristen. Tapi di desa tadi, di salah satu desa ditemukan bahwasanya pemakaman itu campur. Jadi Islam dan Kristen baik itu baik mereka pemeluk Islam maupun Kristen dikuburkan dalam satu tempat pemakaman yang sama. Tentu ini berlainan, lain dari fenomena-fenomena yang sudah terjadi kebanyakan. Nah, inilah yang menjadi unik dan menarik. Kenapa ini penting? Ini penting karena apa? Karena masalah kematian itu juga menjadi salah satu masalah penting yang berkaitan dengan agama. Jadi manusia itu di Indonesia khususnya itu akan terlihat dia itu beragama apa dari minimal tiga ritual dalam hidupnya, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Jadi ketika kelahiran, dia habis lahir dia apa ini? Dibaptis apa diakikah? Oh, kalau diakikah, oh Islam. Kalau dia baptis, oh Kristen. Gitu. Lalu ketika pernikahan, dia nikah di mana? Terus dia nikahnya pakai adat apa? Maksudnya ketika akad itu pakai adat Islam kah? Atau Kristen kah? Atau Hindu, Buddha, itu akan terlihat. Oh, ini Hindu nih. Oh, ini Islam. Oh, ini Kristen. Dan juga ketika meninggal. Dia dikuburkan di mana, terus bagaimana tata cara
persiapan penyiapan jenazahnya. Apalagi Kristen dan Islam memiliki beberapa perbedaan dalam upacara kematian, dalam tradisi kematian. Nah, jadi ketika itu sesuatu yang berbeda disamakan, nah tentu ini apakah tidak menimbulkan masalah? Nah, apakah tidak apa-apa, baik secara sosial maupun secara teologis? Nah, itu yang menjadi penting. Penting dalam artian ketika kita berbicara tentang toleransi, kerukunan umat beragama di Indonesia, apakah hanya hanya berfokus pada aspek sosial saja, atau juga harus dua-duanya, sosial dan teologis, akidah dan sosial begitu. Jadi perlu diteliti lebih lanjut. Dan baru ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Masih ingat obrolan kita beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana penelitian itu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau sudah pernah diteliti, pernah dibahas dengan cara yang sama, dengan sudut pandang yang sama, di tempat yang sama, pada waktu yang sama, ya sudah, tidak perlu. Kecuali kalau ternyata ada perubahan. Jadi ternyata desa yang dulu itu pemakamannya campur, ternyata setelah 10 tahun diteliti, sekarang sudah pisah. Why mereka memisahkan? Apakah karena ada penelitian itu? Atau ternyata mereka mulai sadar, oh ternyata adat kita berbeda, tidak bisa disatukan. Nah, itu baru bisa diteliti. Gitu. Jadi ketika makanya pentingnya literatur review atau tinjauan penelitian terdahulu itu untuk melihat apakah penelitian ini sudah ada sebelumnya atau baru. Oke, ini ya poin-poin yang harus ada, baru, menarik, unik, dan penting. Nah, latar belakang masalah itu harus spesifik dan relevan dengan judul penelitian dan latar belakang penelitian. Ya, harus. Karena penelitian antum misalnya membahas tentang sholat dalam Islam dan Bahai, ya jangan kemana-mana. Fokus sholat itu bagaimana apa, lalu bagaimana sholat dalam Islam, bagaimana sholat dalam Bahai, lalu mengapa kok harus diangkat, uniknya apa, pentingnya apa, lalu juga tadi unik, lalu penting, lalu apa kebaruannya, apa menariknya. Nah, harus ada argumen yang menjelaskan mengapa masalah yang ditemukan dianggap masalah. Ingat bagaimana cara menjelaskan argumen tersebut, yaitu dengan, kita lihat di sini, dengan kesenjangan antara idealnya dengan kenyataan. Ini lagi-lagi kembali ke konsep yang paling awal, yaitu ketika das Sein tidak sesuai dengan das Sollen. Ketika realita, fenomena yang terjadi, itu tidak sesuai dengan teori. Nah, ketika kita ngomong teori, berarti harus ada rujukannya. Teori siapa? Atau hasil penelitian siapa yang menyebutkan seperti itu? Kuburan tuh harus dipisah karena atau kayak tadi yang saya bilang ada 3 poin dalam kehidupan masyarakat beragama Indonesia yang itu menunjukkan keagamaan mereka. Tadi kelahiran, perkawinan dan kematian. Itu apakah ada referensinya? Silahkan dicari. Nah, kalau ada itu berarti ini teorinya. Ternyata realitanya di desa tersebut tidak seperti itu. Ini yang membuat menjadi unik dan menarik untuk diteliti. Gitu. Atau misalnya juga yang lain ya, kita bisa juga menemukan masalah dari keberhasilan dari suatu program, ini karena dari komunikasi ya, jadi keberhasilan dari suatu program tertentu, misalnya seperti itu. Jadi ternyata ada ada ritual-ritual misalnya ya, di desa A itu ada ritual, anggaplah kayak ruatan. Di Kediri ada tradisi ruatan menjelang Ramadan. Tetapi ternyata ruatan itu bukan hanya bersifat atau memiliki efek samping secara spiritual ya, tapi juga menguatkan secara sosial. Jadi mereka saling bertemu, saling bertemu, saling bersosialisasi, saling berinteraksi. Akhirnya itu menjadi bukan hanya ritual yang untuk membersihkan diri ya, kan itu ruatan ya, membersihkan diri untuk menuju Ramadan, tapi ternyata itu juga memberikan banyak dampak sosial. Nah ini berarti perlu kita teliti apa saja dampaknya atau kenapa kok bisa berdampak seperti itu. Nah, atau jangan-jangan ternyata dampak itu hanya diterima sebagian orang, tidak seluruhnya. Kebanyakan dari mereka datang aja, jadi tidak bersosialisasi, tidak berinteraksi dengan yang lain. Saya cuma mau datang aja, gitu. Lalu juga mungkin ada teori atau pernyataan yang perlu diuji lebih lanjut saat ini. Nah, ini seperti yang nomor 1 tadi ya. Jadi dulu katanya orang Indonesia itu toleransinya tinggi, khususnya antara Islam dan Kristen. Tapi akhir-akhir ini di sosial media bagaimana? Ketika sudah banyak fenomena di sosial media, apakah semakin
tinggi tingkat toleransinya atau justru berubah. Nah, ini perlu diuji lebih lanjut. Nah, jadi kita menghadirkan fenomena-fenomena seperti ada penistaan agama, ada cuitan-cuitan yang apa namanya dilaporkan ke polisi karena menyinggung kelompok tertentu, atau ada kayak video kemarin ada orang apa namanya menendang sesajen. Apakah ini bisa diukur atau berarti teori yang terdahulu bagaimana? Atau sebaliknya, dulu katanya orang di Indonesia intoleran, tapi bagaimana sekarang dengan adanya sosmed, apakah semakin intoleran atau tidak? Gitu. Lalu juga di akhir ada keunikan dari komunitas, fenomena, proses interaksi dan pola komunikasi tertentu. Ini keunikan ya dari komunitas. Jadi misalnya ada komunitas Islam yang di Indonesia misalnya ya, yang mereka itu ketika ibadah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dulu ada yang sholat dua bahasa gitu ya. Atau ada juga komunitas minoritas di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada yang meneliti tentang Tao, penganut agama Tao yang ada di Surabaya. Bagaimana mereka bertahan di antara pemeluk agama lainnya dan mereka itu tidak diakui secara negara. Gitu. Itu keunikan dari komunitas atau komunitas apa namanya baik itu komunitas budaya maupun komunitas agama, fenomena juga fenomena keagamaan dan fenomena budaya, proses interaksi dan pola komunikasi tertentu seperti itu. Jadi inilah yang bisa diangkat menjadi apa ya masalah yang akan diteliti. Nah, ini untuk memudahkan ya. Jadi latar belakang penelitian skripsi itu bisa dibagi menjadi 5 bagian. Nah, meskipun ini bukan patokan umum ya, tapi ini biasanya cukup membantu ya. Jadi dari awal dimulai dengan fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi seperti tadi ya. Apa yang terjadi? Lalu penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, sebelumnya sudah pernah diteliti tentang ini. Tapi belum ada yang pernah meneliti tentang ini. Baru akhirnya di mapping itu tadi mulai diabstraksikan, jadi apa namanya? Apa hal yang menariknya? Apa hal yang pentingnya? Kenapa ini perlu diteliti? Lalu juga pemilihan lokasi. Kalau misalnya antum lapangan ya, kalau misalnya tidak lapangan ya tidak usah. Atau misalnya antum tokoh ya. Nah, juga ada alasan kenapa tokoh tersebut. Jadi misalnya ada tokoh Alatas misalnya ya. Jadi mayoritas seorang filsafat itu akan berbicara tentang A, tapi ternyata Alatas punya pemahaman lain yang dia menjelaskan dengan cara yang B. Nah, berarti di situ ada keunikan dari pemikiran Alatas seperti itu. Nah, apakah orang SAA bisa meneliti pemikiran orang? Bisa sekali, meskipun memang ada yang bilang kalau orang SAA harus meneliti orang pemikir tentang isu-isu keagamaan ya, baik itu isu teologi maupun isu sosial keagamaan. Misalnya kayak dulu di Kandangan itu ada yang meneliti tentang pemikirannya Kunto Wijoyo. Lalu juga ada yang berbicara tentang pemikirannya Islam jadi definisi Islam menurut Syekh Naqib Alatas dengan Wilfred Cantwell Smith. Smith itu bilang maksudnya Islam itu tidak hanya Islam, tapi agama-agama yang lain. Yang penting itu ada ada proses alinqiyat, ada proses submission, berserah diri. Tapi kalau Alatas bilang maksudnya Islam itu ya Islam adalah agama yang spesifik, bukan agama-agama lain. Jadi dia tuh khos bukan am gitu. Dan itu jadi perlu ada alasannya kenapa memilih lokasi, kenapa memilih tokoh tersebut misalnya, atau tadi misalnya Islam sama Bahai, kenapa kok harus ngomong Islam dan Bahai? Islam karena dia adalah agama mayoritas di Indonesia misalnya. Kalau Bahai kenapa harus dibahas? Nah, mungkin bisa untuk menjelaskan di sini karena Bahai itu belum banyak yang membahas misalnya, atau karena banyak tuduhan masyarakat bahwasanya Bahai itu adalah eh, apa? Hmm, sempalan atau aliran yang pecahan dari Islam. Nah, itu untuk atau memberikan edukasi kepada masyarakat, benar nggak sih seperti itu? Nah, maka harus ada penelitian ini. Dan di akhir, ini bagian yang paling terakhir ini adalah peneliti untuk menegaskan latar belakang. Akhirnya apa yang mau dimaui, dan penelitian ini nanti akan dibawa kemana? Menggunakan pendekatan apa? Apakah penelitian ini akan membandingkan? Atau penelitian ini akan menganalisis kritis atau mengkritik? Apakah penelitian ini hanya menggambarkan itu deskripsi dan analitis atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi itu konstruksinya. Apakah berarti tiap garis ini itu berarti hanya 5 apa namanya? 5 ini, 5 paragraf? Enggak, bisa lebih.
meskipun kalau bisa jangan kurang, gitu ya. Jadi minimal 5 paragraf, meskipun paragraf itu bukan acuan pokoknya ya. Yang penting ini, poin-poin ini. Jadi apa yang mau antum ceritakan dulu di awal, lalu apa masalahnya, lalu mengapa harus diteliti secara ilmiah. Nah, ini mungkin ini mungkin salah satu contoh ya. Ini deskripsi saya dulu, meskipun mungkin ini contohnya tidak terlalu bagus ya, karena waktu itu ya juga sama, dengan segala keterbatasan menulisnya ya. Alasan pemilihan tema ini gini, seperti ini. Jadi di atasnya sudah ada penjelasan tentang apa namanya, aliran tasawuf di dalam Islam atau aliran ajaran fana dalam tasawuf Islam dan juga nirwana dalam Hindu. Itu bagaimana? Jadi kan keduanya beda, terus kenapa harus dibandingkan? Nah, fayuqarinul bahis di analit tasawuf al-islami masdaroni asasiani. Jadi di dalam salah satu buku atau bukunya Madkhal ila Tasawuf al-Islamiyah milik At-Taftazani disebutkan bahwasanya di dalam Islam itu atau tasawuf itu cuma ada masdar Islami dan masdar ajnabi. Yang mana masdar ajnabi itu salah satunya adalah masdar Hindi. Nah, apakah berarti ini ada urusannya? Ajaran Islam yang sama dengan Hindu itu terinspirasi. Jadi bahasanya Islam terinspirasi dari Hindu. Benarkah demikian? Nah, baru selanjutnya kan di sini baru ada Pak Khotoro fi adhari bahis soal. Kalau ada pertanyaan kan, apakah mungkin ini apa namanya ajaran Islam itu terinspirasi atau bahasanya yang lebih ekstrim adalah terkontaminasi ajaran-ajaran dari Hindu. Kan berarti kan berpotensi ada sinkretisme di sana atau mungkin terpengaruh. Fahawala bahis an yabhas anil fana sampai terakhir baru di situ. Wasababu ikhtiar dan kenapa alasannya seperti ini, seperti itu. Dan di akhir ini tujuan penelitiannya. Apa yang diharapkan setelah penelitian ini berakhir. Meskipun ini hanya membandingkan ya. Tapi dalam pembandingan itu tujuannya penting, yaitu untuk mencari apakah Islam itu memiliki atau dalam tradisi tasawuf Islam itu terkontaminasi atau terdistraksi dari pengaruh-pengaruh Hindu atau tidak, seperti itu. Jadi ini contohnya. Apakah harus seperti ini? Enggak, ini cuma salah satu gambaran saja. Bisa antum lihat di apa namanya file contoh-contoh apa namanya contoh-contoh proposal yang sudah saya kirimkan. Meskipun itu tidak semuanya benar ya, antum harus melihatnya dengan kritis, jangan terima jadi kopas-kopas enggak. Antum baca dari awal. Mungkin antum baca salah satu aja yang paling mudah menurut antum ya. Antum baca, lihat dari awal. Oh ini mana yang poin yang menjelaskan latar belakangnya atau fenomenanya. Mana yang menjelaskan teori yang sudah ada, mana yang menjelaskan alasan pemilihan ini, mana yang menjelaskan tujuan penelitiannya. Seperti itu. Kalau antum tidak menemukan poin-poin yang tadi, berarti oh ini kurang. Saya harus melengkapinya. Gitu. Jadi bukan berarti antum terima jadi semua proposal tadi sudah baik, enggak. Karena memang masih banyak sekali ketika ujian proposal itu perlu perbaikan-perbaikan menyeluruh. Gitu. Selanjutnya, setelah kita menuliskan latar belakang masalah, kita harus merumuskannya. Jadi ada namanya rumusan masalah. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah tahdidul masalah. Dari kalau bahasa Inggrisnya adalah research problem. Maksudnya di sini adalah jadi setelah banyak tadi penjelasannya itu kita lebih spesifikkan lagi. Di sini bentuknya adalah pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Apa yang mau akan kita tanyakan? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas berbab-bab itu dan akan kita jawab di kesimpulan nanti. Gitu. Jadi disebut juga batasan masalah karena itu membatasi biar kita nggak ngomong kemana-mana. Seperti contohnya kayak tadi yang jenazah ya, apa penguburan jenazah Muslim dan Kristen di desa A. Berarti penelitian ini mau apa? Pertama misalnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara tajhizul jenazah di desa A, baik untuk Muslim dan Kristen. Terus yang kedua melihat alasan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Atau mau ditambahkan lagi, karena terus melihat bagaimana kondisi masyarakat, maksudnya bagaimana pemahaman masyarakat tentang kematian, tentang apa namanya tajhizul jenazah ketika prosesi pemakamannya itu dijadikan satu di dalam satu tempat. Nah, itu berarti ada 3 pertanyaan ya. Meskipun apakah harus 3? Enggak. Kalau di Usuluddin kita minimal itu ada 2 pertanyaan. Minimal ya. Apakah boleh lebih? Boleh. Tapi tentu semakin banyak pertanyaan maka antum akan membahas banyak hal yang ada di bab 3, bab 2 dan bab 3.
Gitu. Jadi antum perlu mempertimbangkan. Terus juga jangan terlalu sedikit. Kalau memang permasalahan antum itu apa namanya? Masalahnya itu simple, maksudnya dalam artian ternyata tidak butuh banyak eh, tidak butuh banyak apa namanya space buat membahasnya. Ya tentu antum jangan jangan cuma satu. Kalau satu nanti cuma 10 halaman selesai gitu. Padahal kita sudah ada apa namanya aturan tertulisnya berapa minimalnya. Oke. Dan susunannya adalah singkat, padat, jelas, dan diungkapkan dalam kalimat tanya. Ini ada beberapa panduan ya. Jadi kalau what, pertanyaannya itu bertujuan, nanti berarti ya jawabannya adalah to describe atau to explore. Jadi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, gitu ya. Bisa menganalisis juga, bisa mengeksplorasi. Tapi kalau sudah how, itu berarti menjelaskan dalam artian to explain atau misalnya menjelaskan, misalnya ya, dan itu biasanya kalau pertanyaan bagaimana itu berkaitan dengan cara ya. Gitu. Jadi bagaimana prosesi pemakaman, nah itu berarti kan cara. Tapi kalau apa itu kan definisi, deskripsi. Dan terakhir juga ada why yang bertujuan memahami dan mengungkapkan sesuatu. Why itu berarti ya, jawabannya nanti harus karena. Kenapa kok seperti itu? Karena. Nah, kenapa kok masyarakat di desa A melakukan penguburannya jadi satu? Oh ternyata karena bukan masalah teologis, tapi mereka masalah sosial, yaitu batasan lahan pemakaman yang ada di desa tersebut. Jadi tidak memungkinkan mereka untuk mengubur secara terpisah, tapi menjadi satu saja seperti itu. Itu berarti jawabannya. Apakah hanya 3 kata tanya ini? Enggak, yang lain pun bisa. When bisa, where bisa. Meskipun memang kalau buat penelitian ya, when dan where itu harus bersama pertanyaan yang lain. Misalnya nomor 1 where, nomor 2 what-nya. Atau nomor 1 where atau when, nomor 2-nya why. Jadi kapan masyarakat itu apa namanya? Ya, kapan masyarakat mengadakan prosesi mandi sebelum Ramadan atau di mana? Di mana dan kapan? Lalu di akhirnya mengapa mereka melakukan tersebut? Nah, seperti itu. Jadi karena where dan when itu biasanya pertanyaannya tertutup ya. Karena kalau kita nanya di mana, di situ, udah, gitu kan ya. Atau when, kapan? Nanti malam, gitu. Tapi kalau what, how, dan why itu pertanyaannya memungkinkan jawaban yang terbuka, yang banyak, yang apa namanya, yang apa namanya kita perlu menjelaskan. Jadi berbeda dengan tadi. Kalau when dan where itu pertanyaannya jawabannya biasanya singkat-singkat saja. Meskipun singkat-singkat tadi itu biasanya butuh juga dengan apa namanya penelitian yang panjang gitu. Mungkin ini contohnya ya, tahdidul masalah. Nah ini biasanya seringkali yang dipakai template-nya kayak gini ya. Meskipun antum nggak mesti harus kayak gini. Ini template aja nih. Imtina'an minal ittisa'anil bahas wa tarkizan lil bahas amma yata'alaq bil fana fi tasawuf al-islami wa nirwana fi diyanal undukiyah fa haddada al-bahis fi. Nah, apa pertanyaannya? Mafhumul fana fi tasawuf al-islami wa nirwana fi hindukiyah. Pertama ya. Yang kedua wajhu tasyabuh wal ikhtilaf bainahuma. Tuh. Jadi hanya yang pertama dan yang kedua. Jadi cuma 2 pertanyaan. Udah, 2 pertanyaan inilah yang jadi skripsi sampai terakhir. Gitu. Jadi antum jangan terlalu banyak apa namanya mempertanyakan. Jadi yang ada di latar belakang itu antum abstraksikan. Maksudnya abstraksikan tuh antum rangkum dalam pertanyaan. Apa sih yang mau antum tanyakan? Apa sih yang mau antum teliti? Apa yang membuat antum gelisah? Nah, itu harus ada di sini, di rumusan masalah. Dan rumusan masalah ini tentu berkaitan erat dengan latar belakang penelitian, latar belakang masalah, dan juga judulnya ya. Tentu jangan membahas apa namanya misalnya judulnya tentang sholat dalam Islam dan Bahai, tapi ternyata di tahdidul masalahnya atau membahas tentang bagaimana perkembangan Bahai di Indonesia. Nah, tentu ini sudah menyeleweng jauh ya, karena tidak di situ, itu bukan fokus utamanya. Ini kita akan fokus ke utama yang membuat kita memilih judul tersebut, memilih tema tersebut, dan menjadikannya apa namanya tema untuk penelitian kita. Oke, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya silahkan ini latihannya ya. Nah, buatlah latar belakang masalah dan rumusan masalah dari topik penelitian yang sudah dikirim dan dikirimkan paling lambat pada 30 Januari. Nah, untuk link apa namanya link
slide ini dan itu ada di deskripsi. Nanti juga link pengumpulannya juga ada di deskripsi. Jadi silahkan dikirimkan ke deskripsi untuk tugas-tugasnya. Jadi antum silahkan membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah dari topik penelitian yang sudah antum pilih kemarin. Jadi antum mungkin beberapa kemarin ada yang 5, 6, 7. Silahkan dipilih salah satu saja. Satu yang antum paling yakin, karena anak kan kemarin juga sudah ngasih tugas untuk mereview literatur ya. Jadi antum sudah, oh ini banyak yang membahas, atau ini punya referensi banyak, dan ini layak untuk dijadikan masalah penelitian. Nah, silahkan dipilih itu, lalu antum buatlah latar belakang masalah dan rumusan masalah. Apakah ada batas minimal untuk latar belakang masalah? Tidak ada. Dan 30 Januari itu berarti apa namanya? Sekarang masih tanggal 21, 22. Jadi ada 1 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih. Nahtati bihamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa narjul jami' at-taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.